Roy merintahkan Fuecoco flamethrower, tapi Liko segera bertindak dengan merintahkan Floragato meluruskan yoyo di hadapan Fuecoco, memberinya kesempatan untuk mendaratkan serangan mendadak. Jika diingat-ingat lagi, pertandingan ini mengingatkan mereka saat bertarung untuk yang pertama kalinya. Pada saat itu, Pokemon-Pokemon mereka masih kecil dan belum berpengalaman. Seringkali mereka berlatih dengan Kapten Pikachu, dan semakin bertambah kuat seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, mereka juga berhadapan dengan Explorer, dan berniat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk melampaui segalanya. Floragato dan Fuecoco saling bertukar serangan. Ketika Fuecoco menerjang maju, Floragato menghentikan langkahnya dengan Sucker Punch, move yang baru dipelajarinya tadi. Namun Fuecoco melancarkan Stomping Tantrum yang berhasil menghit Floragato. Setelahnya, Floragato dan Fuecoco menghantamkan Quick Attack versus Flame Charge, yang mana serangannya itu seimbang. Roy dan Fuecoco mulai mengungkapkan tekad mereka untuk terus tumbuh lebih kuat dengan menyanyikan lagu, bersama dengan Rhyme dan yang lainnya yang juga ikut bergabung bersama dengan mereka. Di tengah-tengah pertandingan serta sorak-sorai dari para penonton, Fuecoco semakin bertambah semangat dan melompat ke udara. Tiba-tiba tubuhnya bersinar terang, membuatnya berevolusi menjadi Crocalor, sehingga Roy pun menjadi sangat gembira. Crocalor merupakan Pokemon buaya api, dapat mengeluarkan api sambil mengeluarkan suara serak. Bola api berbentuk telur yang muncul di kepala Crocalor terbentuk oleh campuran energi api dan vitalitasnya yang melimpah. Bahkan dia juga bisa menggunakan bola api itu dalam pertempuran. Liko dan Roy ingin menyaksikan Pokemonnya beraksi lagi, sehingga mereka pun memutuskan untuk sama-sama mengaktifkan Terastal Pokemon. Magical Leap dan Flamethrower saling bertabrakan untuk yang kesekian kalinya. Crocalor yang lebih unggul berhasil mengambil alih, tapi Floragato melompat untuk menghindari serangannya. Floragato lalu melancarkan Quick Attack, yang direspon Crocalor dengan Flame Charge. Serangan yang bertabrakan tersebut menimbulkan ledakan yang besar, sampai akhirnya Floragato terjatuh dari kepulan asap dan pingsan, sehingga Roy dan Crocalor pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Roy merayakan kemenangannya dengan Pokemonnya yang baru berevolusi, sedangkan Liko menghampiri Pokemonnya yang sudah berjuang sekeras mungkin, tapi akhirnya kalah. Setelahnya Liko dan Roy berjabat tangan, dan kepala sekolah mengumumkan bahwa battle turnamen telah berakhir. Mereka pun bertemu dengan Rayford, yang memberitahukan tentang Kitakami Hamlet. Itu adalah gunung di pedesaan yang sering dijadikan Naranja Academy sebagai tempat liburan menuju ke dalam hutan. Namun saat ini, di sana ada seorang guru bernama Briar yang sedang pelajari semua hal mengenai Terapagos. Rayford menyarankan mereka bertiga untuk mengunjungi guru itu. Barangkali mereka bisa belajar banyak hal darinya. Bahkan sebenarnya Rayford juga penasaran dengan Terapagos, tapi tidak punya waktu luang untuk mempelajarinya. Beberapa saat kemudian, terlihat kapal Berapasagi yang sudah selesai diperbaiki, datang untuk menjemput Liko dan kawan-kawan. Sesampainya di atas kapal tersebut, Crocalor yang baru berevolusi langsung berpelukan dengan Charizard. Floragato dan yang lainnya menyapa Chansey, yang sudah lama tidak berjumpa dengan mereka. Sedangkan Quaxwell memperlihatkan gerakan tarian baru yang dipelajarinya semenjak berevolusi. Nampaknya mereka terlihat sangat bahagia, mengingat Pokemon-Pokemon itu akhirnya bisa dipertemukan kembali. Setelahnya Prof. Riet menyambut kedatangan Liko dan teman-temannya, mengucapkan selamat karena telah menjalani dan lulus dalam ujian Terastal Pokemon. Selain itu, anggota Racing Voltaker lainnya juga menyambut kedatangan mereka bertiga. Dikarenakan semua anggota sudah berkumpul dengan lengkap, Prof. Riet mengajak teman-temannya untuk menyatukan tinju demi petualangan baru mereka. Kapal Berapasagi pun mulai lepas landas, terbang tinggi ke langit-langit. Liko menyatakan petualangannya sebagai anggota Racing Voltaker akhirnya dimulai lagi. Setelah berganti pakaian, Liko dan Pokemon-Pokemonnya keluar untuk meregangkan badan serta menghirup udara segar. Sesaat kemudian, dia mendengar suara dari atas dan segera pergi ke sana. Liko pun menemukan teman-temannya yang sedang memperhatikan sesuatu dari puncak kapal Berapasagi. Ketiganya memperhatikan sesuatu yang terbang di balik awan, yang ternyata itu adalah Dragonite. Liko dan kawan-kawan sangat senang melihatnya, menyempatkan diri untuk menyapa Pokemon tersebut. Mereka pun menyadari masih banyak lagi Pokemon-Pokemon keren yang bisa ditemukan di sepanjang petualangan, dan Dot merasa kecewa karena tidak sempat merekam videonya. Melayang menyusuri langit-langit adalah hal yang sangat menyenangkan, membuat mereka merasa lega dengan diperbaikinya kapal Berapasagi.
Namun yang membuat penasaran, katanya kapal ini telah di-upgrade ke versi yang lebih bagus. Meskipun mereka belum mengetahui apa perbedaannya dengan kapal yang lama. Oleh karenanya, Liko pun mengajak teman-temannya untuk menjelajahi kapal berpasagi yang baru, untuk melihat-lihat apa saja yang berubah dari kapal ini. Liko dan kawan-kawan pun pergi ke ruang kokpit, bertemu dengan Frogread yang sedang mengendalikan kapal. Mereka tidak melihat sesuatu yang baru, sampai akhirnya menemukan tombol berwarna merah yang berada di samping kemudi. Namun ketika mereka hendak memencetnya, Frogread mencegahnya, dengan mengatakan tombol itu hanya boleh digunakan di saat keadaan darurat saja. Meskipun begitu, Roy yang penasaran sangat ingin menekan tombol itu. Namun Kapten Pikachu menegaskan itu tidak boleh dilakukan, sehingga Roy pun mengurungkan niatnya untuk menekan tombol darurat itu. Berikutnya mereka pergi ke ruangan pembakaran, di mana Oreo menunjukkan bantalan poros yang meningkatkan rasio perputaran. Karkol yang berlarian di dalamnya akan memudahkan kapal untuk terbang dengan lebih stabil. Setelahnya mereka melihat tungku api yang di dalamnya terdapat slugma, membuat kapal berpasagi bisa terbang lebih cepat dan lebih tinggi lagi. Namun terlalu lama berdiam di ruangan pembakaran membuat Dot dan Quaxwell kepanasan. Beralih ke ruang perawatan, yang mana ketiganya menanyakan kepada Molly apa yang berubah dari ruangan tersebut. Molly pun beritahukan bahwa dia memiliki satu set perlengkapan baru, disertai dengan lemari yang dipenuhi dengan berbagai macam obat-obatan. Jadi jika ada yang sakit, mereka tidak perlu khawatir kehabisan obat lagi. Lagi pula tugas Molly di sini adalah untuk memastikan semuanya dalam keadaan sehat, dan dia akan berikan yang terbaik untuk teman-temannya. Setibanya di dapur, mereka terpesona dengan bentuk dapur yang baru. Terlihat lebih elegan, kinclong, dan rapi, seakan-akan mereka berada di sebuah restoran. Murdoch menyatakan ini adalah tempat yang tepat untuk mengisi perut jika mereka kelaparan, dan kebetulan Kaede telah mengajarinya resep makanan super manis dan menyarankan mereka untuk mencoba resep barunya tersebut. Ketika Crocalor melihat sushi yang ada di atas meja, dia yang ngiler mencoba makannya. Tapi ternyata itu bukanlah sushi biasa, melainkan Pokemon yang bernama Tatsugiri. Tatsugiri mimikri Pokemon bertipe naga dan air. Warna dan pola tubuh Tatsugiri berubah-ubah untuk menyesuaikan dengan umpan kesukaan mangsanya. Meskipun berbadan kecil dan lemah, Pokemon ini hidup dengan memanfaatkan kecerdasannya, berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Ini baru pertama kalinya mereka melihat Pokemon tersebut di kapal berpasagi dan menanyakan apakah Tatsugiri itu punya Murdoch. Yang menjawab itu bukan punyanya, dan ceritanya sangat panjang bagaimana mereka bisa sampai di kapal berpasagi. Saat membicarakan hal tersebut, Tatsugiri tiba-tiba melarikan diri dan langsung dikejar oleh Floragato dan lainnya, hingga mereka berhasil mengamankan Pokemon tersebut. Setelah itu mereka pergi ke basement untuk menyapa Muk yang tinggal di sana. Liko dan kawan-kawan yang telah menyelesaikan menjelajahi kapal berpasagi memilih beristirahat di dek sayap. Sampai kemudian mereka dihampiri lagi oleh Frogread yang ingin membalikan barang-barang Lucius yang dipinjamnya selama mereka menjalani pelatihan di Naranja Academy. Liko berterima kasih karena telah menjaga item-item tersebut. Yang dengan begini, petualangan untuk mencari Six Heroes dapat dilanjutkan. Mendengar hal tersebut, Roy menjadi sangat bersemangat, ingin menggunakan Terastal Pokemon untuk menghadapi Shiny Rayquaza. Namun secara spontan Terapagos mengaktifkan Ancient Pokeball dengan mengeluarkan Pokemon-Pokemon legendari yang bersemayam di dalamnya. Liko dan kawan-kawan penasaran mengapa Terapagos manggil Pokemon-Pokemon legendari itu, dan nampaknya sedikit ketakutan karena mereka sudah lama tidak berjumpa dengan Pokemon Six Heroes. Pokemon Six Heroes menatap ke arah Floragato dan teman-temannya, seolah-olah seperti ingin menantang mereka bertarung. Frogread pun paham bahwa mereka ingin mengetes kemampuan Liko dan kawan-kawan. Namun mereka merasa tidak sanggup melawan Pokemon legendari tersebut. Meskipun mereka mengalami peningkatan, Frogread pun menganggap ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengetes kemampuan mereka bertiga. Menyadari bahwa Pokemon-Pokemonnya sangat antusias akan pertarungan ini, maka Liko dan kawan-kawan pun setuju untuk bertarung melawan Pokemon Six Heroes. Liko dan Floragato akan berhadapan melawan Arboliva. Roy dan Crocalor akan bertarung melawan Moltres, sedangkan Dot dan Quaxwell menghadapi Lapras. Rising Voltaker pun sudah tidak sabar ingin menyaksikan pertandingan tersebut dengan semua Pokemon yang mendukung Liko dan teman-temannya. Liko merintahkan Floragato Quick Attack dan Magical Leap sambil berupaya menghindari serangan Arboliva. Namun Arboliva menangkis serangannya dengan move yang sama, di mana pertandingan antar sesama Pokemon tipe rumput akan sangat menegangkan sekali. Sekali lagi, Liko merintahkan Floragato Magical Leap
Namun Arbolipa berhasil mengcancel serangan tersebut, dan tanpa sepengetahuannya Floragato bergantung di antara sayapnya. Tanpa berlama-lama, Liko memerintahkan Floragato akrobatik, berhasil mendaratkan serangan super efektif terhadap Arbolipa. Namun Arbolipa memulihkan tenaganya, yang dengan sengaja memulihkan tenaga Floragato juga, menyuruhnya untuk menyerangnya lebih kuat lagi. Di sisi lain, Roy mengalami kesulitan menghadapi Moltres, dikarenakan Crocalor takut dengan Pokemon legendari tersebut. Moltres melancarkan Blazing Red, namun Crocalor mampu bertahan dan melayangkan serangan balik dengan Stomping Tantrum. Ketika Moltres melancarkan Air Slash, Crocalor mengantisipasi dengan Flamethrower, mengakibatkan serangan itu saling berbenturan. Tapi Moltres berhasil mengendalikan jalannya pertarungan dengan mengembuskan angin yang kencang, membuat Crocalor terjuntai-juntai di dalam angin kencang tersebut. Setelah berhasil lolos dari dalam sana, Crocalor melancarkan Disarming Voice yang sangat efektif terhadap Moltres. Roy yakin mereka bisa menang jika melancarkan serangan yang efektif secara terus-menerus. Sementara itu, Dot menarik napas dalam-dalam sebelum merintahkan Quaxwell untuk menghindari serangan Lapras. Lapras menembakkan Ice Beam berulang kali, namun Quaxwell yang bergerak dengan gesit mampu menghindari setiap serangannya. Namun Rising Volt Tiger menyadari bahwa menghindar saja tidak akan bisa mengubah apapun, sedangkan Murdoch sangat yakin dengan kemampuan keponakannya bahwa Dot mampu mengatasi masalah ini. Setelah area tersebut dipenuhi dengan es, ini membuat Quaxwell bisa bergerak lebih cepat lagi dengan berseluncur di permukaan es itu, dan akhirnya dia pun berhasil mendaratkan Low Kick. Liko, Roy, dan Dot terlihat sangat percaya diri, mampu mengimbangi kekuatan Pokemon Six Heroes dengan sangat baik. Sampai akhirnya ketiganya memutuskan untuk mengaktifkan Terastal Pokemon, mengubah Pokemon-Pokemonnya ke bentuk yang lebih kuat. Floragato, Crocalor, dan Quaxwell melancarkan serangan andalannya. Namun secara mengejutkan, serangan itu sama sekali tidak berdampak pada Pokemon Six Heroes, dan mereka masih bisa berdiri dengan tegak. Ketika situasinya semakin memanas, akhirnya Terapagos yang merasa cukup puas memutuskan untuk mengakhiri pertandingan tersebut, sehingga Terastal Pokemon kembali ke bentuk normal, dan Pokemon Six Heroes masuk ke dalam Ancient Pokeball lagi. Setelah berterima kasih atas pelajaran yang diberikan pada hari ini, Liko dan kawan-kawan baru menyadari betapa kerennya Pokemon-Pokemon mereka. Prof. Riot pun mengakui sejauh mana perkembangan mereka bertiga, di mana bukan hanya Pokemonnya yang bertambah kuat, melainkan mereka juga semakin berkembang. Jika Pokemon Six Heroes memberi mereka latihan, itu artinya kemungkinan Pokemon Six Heroes ingin membimbing mereka menuju ke teman-temannya yang lain, tepatnya menuju ke Rakua. Akhirnya Rising Volt Tiger pun memutuskan untuk pergi ke Kitakami Hamlet guna menyelidiki tentang Terapagos, serta mencari anggota Pokemon Six Heroes yang tersisa. Dengan demikian, semakin dekatlah tujuan mereka untuk bisa sampai ke Rakua. Setelah absen cukup lama, akhirnya Nidoting kembali mengadakan live streaming dan mengumumkan bahwa Pokemonnya telah berevolusi menjadi Quaxwell. Gerakannya dan tariannya lebih anggun daripada sebelumnya. Namun yang terpenting tetaplah hubungan antara trainer dan Pokemon yang terjalin dengan baik. Dan Nidoting berjanji akan menyodorkan video-video yang lebih menarik daripada sebelumnya. Pada saat itu, Sir kedapatan sedang menonton video Nidoting, tapi berdalih sedang belajar bagaimana caranya supaya menjadi lebih kuat lagi. Ternyata Konia juga sedang menonton video Sprigatito, mengaku bahwa dia sedang pelajari musuh-musuhnya. Sesaat setelahnya, Mesio datang. Dengan berat hati, dia menyampaikan bahwa telah dikeluarkan dari organisasi The Explorer. Amesio pun minta mereka untuk menjauh darinya. Terlepas dari hal tersebut, rupanya Zirconia tetap loyal pada Amesio dan berjanji akan terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Amesio sangat lega karena mereka berada di pihaknya, dan sekali lagi minta Zirconia untuk minjamkan kekuatannya. Sementara itu, Prof. Riot tak menyangka berapa Sagi bisa membawanya ke Kitakami Hamlet dengan sangat cepat. Di saat yang bersamaan, ada seorang gadis yang sedang mengambil foto. Tiba-tiba terkejut dengan Pokemon misterius yang melintas di hadapannya.